ya, tetap jaga kesehatannya, jaga kondisinya, tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja, supaya kita bisa menekan penyebaran virus corona sehingga kita dapat bertemu lagi di sekolah. Hari ini Miss mau mengajak kalian untuk bersama-sama belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Miss adalah Miss Mutia Safa Prastania. Nah, kalian bisa memanggil Miss cukup dengan Miss Mutia seperti ini. Nah, hari ini Miss mau mengajak kalian untuk mempelajari tentang tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 3 pada kelas 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Miss mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kita boleh mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak, sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran pada hari ini. Berkatilah kami, berkati murid-murid yang akan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berkati juga guru yang akan mengajarkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, setelah berdoa, Miss mau tanya nih, apa sih gunanya berdoa? Buat teman-teman, apa ya? Iya, betul sekali. Karena dengan berdoa kita bisa mengucap syukur dengan anugerah Tuhan. Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Ya karena Tuhan kan sudah memberikan hari baru, nafas baru, udara baru, kesehatan baru, dan juga kita masih diperbolehkan untuk bertemu di video kali ini. Nah, makanya Miss mengajak kalian untuk tetap semangat untuk menjalani hari ini, oke? Nah, sebelumnya untuk lebih meningkatkan rasa semangat kalian, Miss mau mengajak kalian untuk tepuk semangat. Mari kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Sekarang Miss akan mencontohkan ke kalian bagaimana tepuk semangat itu. Jadi begini, tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, jadi setelah ini kalian mempraktikkannya bareng sama Miss ya, oke? Mari kita melakukannya bersama-sama. Tepuk semangat, semangat, semangat. Yeay. Tapi kok sepertinya belum semangat ya? Kita ulangi satu kali lagi ya. Oke? Tepuk semangat, semangat, semangat. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Miss, hari ini kita mau belajar apa sih? Pertanyaan yang bagus. Nah, pada hari ini Miss mau mengajak kalian untuk mempelajari tentang perubahan wujud benda dan juga satuan berat. Apa itu perubahan wujud benda dan apa itu satuan berat? Nah, pada hari ini kita akan bahas tuntas tentang itu semua. Jadi, tetap ikuti pembelajaran pada hari ini ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Miss mau mengajak kalian untuk melihat video yang sudah Miss sediakan di bawah. Nah, silakan kalian klik link di bawah di description box. Ada judulnya yaitu video perubahan wujud benda. Nah, kalian silahkan melihat videonya itu dulu dan mempost video ini terlebih dahulu. Setelah kalian selesai melihat video itu, kalian bisa mengklik play lagi di video ini. Halo, kembali lagi sama Miss. Jadi, setelah kalian melihat video yang tadi, Miss mau tanya, apa sih yang kalian lihat dari video yang tadi? Ya, betul, tentang perubahan wujud benda. Jadi, ada berapa peristiwa perubahan wujud benda ya? Ada 6, benar sekali, ada banyak sekali ya. Lalu, bisa kalian sebutkan apa saja itu? Yang pertama, apa? Ya, mencair. Lalu setelah itu ada membeku. Pintar. Lalu ada menguap. Setelah menguap ada mengembun. Setelah mengembun ada ya, menyublim. Setelah menyublim terakhir mengkristal. Benar sekali. Kalian hebat sekali. Nah, saatnya kita bahas satu persatu tentang peristiwa perubahan wujud benda tadi. Yang pertama yaitu mencair. Nah, mencair itu peristiwanya bagaimana ya? Ya, benar, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, untuk contoh perubahan wujud benda peristiwa mencair itu contohnya apa saja ya? Coba kalian sebutkan 2 peristiwa untuk peristiwa mencair. Yang pertama apa?
Ya, betul sekali. Ada es batu yang berubah menjadi air. Dan yang kedua, apa? Ya, lilin yang dipanaskan akan meleleh menjadi cair bentuknya dari padat menjadi ke cair. Nah, jika ada contoh-contoh yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, oke? Nah, selanjutnya adalah membeku. Nah, membeku itu apa sih? Ya, benar sekali. Jadi, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, untuk contoh-contohnya, contoh perubahan wujud benda membeku itu contohnya adalah saat kita membuat es batu. Jadi, bentuknya kan semulanya air. Lalu, air itu bentuknya cair. Nah, jika kita masukkan ke dalam kulkas dan kita diamkan selama beberapa menit atau beberapa waktu, nah, air itu akan berubah menjadi apa? Ya, menjadi es batu. Nah, proses itu atau peristiwa itu bisa kita kenal dengan nama membeku. Nah, ada satu lagi contoh yaitu lilin. Sama ya seperti mencair. Nah, jadi tadi lilin yang sudah meleleh itu kan berubah menjadi bentuk cair. Nah, jika didiamkan beberapa saat, lilin yang mencair itu bisa berubah lagi menjadi padat sehingga bisa kita namakan dengan peristiwa apa tadi? Membeku. Peristiwa perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menguap. Nah, apa sih menguap itu? Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari benda cair ke benda gas. Nah, contoh perubahannya yaitu pada saat kita merebus air. Nah, merebus air jika kita mengisi panci itu dalam keadaan penuh, maka kita tinggal beberapa menit atau beberapa saat, maka air itu akan turun dan ada uap-uap yang muncul ke dalam tutupnya. Ditutupnya panci itu kan pasti nanti ada seperti uap-uap titik-titik air itu. Nah, itu dinamakan penguapan. Nah, jika kalian menemui contoh yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar lagi ya. Perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu mengembun. Nah, apa sih mengembun itu? Mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah saat kita meminum es teh atau minuman dingin lainnya. Jika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka lama-lama gelas itu akan basah. Nah, itu dinamakan mengembun. Contoh yang lain adalah ketika kita pagi-pagi, saat pagi hari kita lari-lari di lapangan atau kita bermain sepak bola di lapangan, lapangannya itu rumput-rumputnya apa? Basah ya. Nah, peristiwa yang karena basah itu dinamakan peristiwa mengembun. Jadi, dari udara semalaman yang sangat dingin lalu berubah menjadi pagi hari, jadinya muncul namanya embun. Peristiwa perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu penyubliman atau biasa kita sebut tadi kalau di video tadi namanya menyublim. Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, contohnya pada saat kita memakai kapur barus di rumah. Kapur barus biasanya kita letakkan di dalam lemari untuk menjaga kelembapan lemari tersebut. Nah, kapur barus yang kita letakkan dalam lemari itu kita tinggal beberapa saat, lama-lama kapur barusnya itu akan hilang kemana? Nah, hilang menjadi gas yang baunya harum dan bisa melembabkan lemari. Mengapa menyublim itu bisa terjadi? Karena proses penyubliman itu dapat terjadi karena adanya suhu tinggi atau suhu panas di dalam lemarinya. Peristiwa perubahan wujud benda yang terakhir yaitu mengkristal atau pengkristalan. Pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contoh dalam peristiwa sehari-hari pada saat nelayan-nelayan yang ada di pinggir laut itu membuat garam. Jadi dari air laut kita keringkan, setelah itu nanti akan menjadi benda padat yaitu garam. Contoh perubahan wujud benda mengkristal yang lain yaitu saat kita melihat salju. Walaupun di Indonesia tidak turun salju, namun pasti kalian pernah lihat kan di kartun-kartun atau di film Home Alone, biasanya itu ada di bulan Desember, yang biasanya ada di RCTI. Itu biasanya ada salju. Nah, salju itu
bisa kita sebut dengan peristiwa mengkristal karena dari udara yang dingin bisa menjadi salju. Nah, begitu diskusi kita tentang perubahan wujud benda. Setelah ini, Miss mau mengajak kalian untuk mengisi TTS yang sudah Miss sediakan di bawah, ada linknya, yaitu judulnya TTS Perubahan Wujud Benda. Silahkan kalian klik linknya di bawah dan juga mengisi TTS yang sudah ada. Nah, setelah itu kalian bisa play lagi ya. Jadi, setelah ini kalian menjeda dulu video ini, setelah itu kalian bisa play lagi seperti yang tadi, seperti kalian saat melihat video yang tadi, oke? Halo, bertemu lagi sama Miss. Nah, jadi kalian sudah selesai ya mengerjakan TTS-nya tadi. Kalian sangat hebat, kalian pintar sekali mengerjakan tugasnya. Nah, tadi kan kalian sudah melihat nih video tentang perubahan wujud benda, ada 6 peristiwa perubahan wujud benda. Nah, sekarang Miss mau memfokuskan kalian pada 2 peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair dan yang kedua membeku. Nah, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk praktikum di rumah bersama dengan orang tua kalian. Sekarang kalian bisa menyiapkan gelas, air, timbangan, dan juga es batu. Nah, jika tadi mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, sekarang jika kalian mengambil es batu lalu meletakkannya di suhu ruang seperti ini, apa yang akan terjadi? Ya, betul sekali, es batunya akan mencair dan berubah menjadi air. Dan sebaliknya, jika membeku, tadi perubahan wujud bendanya dari cair ke padat. Nah, jika kalian memasukkan air dalam gelas kalian tadi, lalu dimasukkan ke dalam freezer atau dalam kulkas, tunggu beberapa saat, maka air itu akan menjadi es batu. Betul sekali. Sekarang dari es batu yang sudah kalian siapkan tadi, silahkan kalian timbang dan lihat beratnya ada berapa dalam es batunya itu. Jadi kalian sekarang menimbang berapa berat es batunya itu, yang berapa angka yang ditunjukkan oleh timbangannya tadi. Yang selanjutnya begitu juga berlaku untuk air yang ada dalam gelas. Nah, air dalam gelas itu silahkan kalian timbang, lalu lihat berapa ukurannya di timbangan itu, berapa beratnya. Nah, dari praktikum tadi kalian bisa menyimpulkan atau bisa mendapatkan apa kira-kira? Ya, betul sekali. Jadi berat dari benda itu macam-macam dan beragam beratnya. Ada yang lebih berat itu biasanya yang bentuknya besar ya, bentuknya besar, lalu biasanya itu benda padat. Nah, jika benda cair itu tergantung juga dari wadahnya. Jika wadahnya besar, maka bendanya itu juga semakin berat. Nah, hari ini Miss sudah menyiapkan 2 benda juga. Ini sama-sama gula pasir, namun dengan berat yang berbeda. Sudah bisa dilihat dari bentuknya. Yang pertama ini lebih besar daripada yang benda kedua. Nah, ini sudah Miss timbang tadi. Ini beratnya 500 gram. Kalau yang ini beratnya 250 gram. Jadi, 2 benda ini lebih berat yang mana? Ya, lebih berat yang sebelah kanan, yang kanannya Miss ini. Jadi, lebih berat 500 gram daripada 250 gram. Ada juga yang satuannya itu berbeda. Jadi, kalau beli di warung-warung itu kan biasanya 1 kilogram. Nah, 1 kilogram itu kira-kira berapa gram ya? Untuk menjawab pertanyaan Miss tadi yang tentang 1 kg ada berapa gram, kalian bisa menggunakan bantuan tangga pengukuran seperti ini. Nah, tangga pengukuran ini juga berlaku untuk panjang. Jadi, apa bedanya? Bedanya ada di sini. Nah, jadi kalau yang atas itu tangga berat, jika yang bawah itu tangga panjang. Jadi hanya belakangnya saja yang beda. Jadi kalau tangganya itu seperti ini. Nah, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, miligram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, jadi ada 7 tangga. Jadi sekarang Miss minta kalian kalau mau mencatat di buku catatan kalian tentang 2 tangga ini. Nah,
tangga yang tentang berat dan juga tangga tentang panjang. Nah, supaya kalian bisa mengingat-ingat tentang berat dan panjang. Nah, untuk menghitungnya caranya adalah Miss contohkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. 1 kilogram sama dengan berapa gram ini? Ya, lalu caranya dari kilogram kita turunkan dan hitung berapa kali turunnya. Seperti ini. Nah, jadi jika turun satu tangga itu artinya kita harus mengkalikan dengan 10. Jika naik satu tangga berarti harus dibagi 10. Oke, paham ya? Jika tidak paham, kalian bisa tanyakan dan tulis di kolom komentar apa pertanyaan kalian saat pembelajaran pada hari ini. Jika sudah, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk mengisi kuis Kahoot yang ada di link di bawah. Kalian bisa mengikuti tutorial yang sudah Miss bikin di bawah. Kalian juga bisa mengisi Kahootnya sekarang. Silahkan kalian pause lagi videonya, lalu setelah itu kalian klik lagi play, tanda play untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak baik, sekarang sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah bersama Miss pada hari ini. Seharian ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan hebat, pintar sekali dan juga rajin pada saat mengikuti tugas-tugas yang sudah Miss berikan. Nah, untuk refleksi pada hari ini, apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Lalu, bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran pada hari ini dan kegiatan apa yang kalian sangat sukai pada pembelajaran hari ini? Nah, silahkan tulis refleksi kalian ke dalam Google Form yang sudah Miss sediakan di bawah. Silahkan klik linknya lalu isi Google Form sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini. Terima kasih sudah mengisi refleksinya dengan baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah bersama Miss pada hari ini. Mohon maaf jika Miss banyak salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Jangan kapok-kapok untuk mengikuti pembelajaran Miss pada video dan channel YouTube ini. Tadi jika kita sudah membukanya dengan doa, kita akan menutupnya dengan doa. Kali ini Miss lagi yang akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama kami pembelajaran pada hari ini. Berkatilah kami selalu agar Engkau jagai kami, Engkau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat terus mengikuti pembelajaran secara online. Berkatilah supaya kami segera bisa mengikuti pembelajaran lagi di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran Miss pada hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like dan juga subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen untuk saran-saran video selanjutnya. Lalu jika kalian ingin teman-teman kalian juga belajar seperti kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke video ini ke teman-teman kalian. Sehingga teman-teman kalian bisa mengikuti pembelajaran bersama Miss. Terima kasih, sampai jumpa.